pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar di rumah? Baik-baik saja kan di rumah kan? Tidak terasa hari ini sudah hari Minggu, kita mau mengadakan ibadah sekolah minggu. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Tak terasa hari ini kami sudah hari Minggu. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak di rumah sudah siap mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak di rumah dengan kesehatan yang baik, serta lause-lause di rumah juga diberi kesehatan yang baik. Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, kita mau menyanyikan lagu kebangsaan ibadah sekolah minggu ini, yaitu Mars Sekolah Minggu. Semuanya berdiri ya, kita nyanyi bersama-sama biarpun di rumah. 1, 2, 3. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. 主的写照，主的写照，是我们儿童大家庭，敬拜天父，同胞相亲，快乐团契的新生活。学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复习，活出命令，乐意团契，一生一生拥有主名。Nah, sekarang kita mau nyanyikan nyanyi yang kedua, yaitu Bapak Abraham. Bapak kita mempunyai banyak sekali anak. Anak Lause juga anak-anak dia, anak-anak kecil juga Bapak Abraham punya anak. Nah, kita mau nyanyikan ya sama-sama Bapak Abraham. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Angkat dagu, putar-putar, duduk. Sekali lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar, duduk. Ya, kita mau nyanyikan ayat yang ketiga. Yesus I want. Semuanya ya, ikut ya nyanyi. 1, 2, 3. Yesus I want, 我也爱你，就是那么简单。耶稣爱我，我也爱你，就是那么简单。哦哦，就是那么简单。哦哦，就是那么简单。耶稣爱我，我也爱你，就是那么简单。耶稣爱我，我也爱你，就是那么简单。哦哦，就是那么简单。哦哦，就是那么简单。Nah, sekarang kita sampailah mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Risma. Kami persilakan Lause Risma. Anak-anak, apa kabar? Hari ini kita kembali bertemu di SKM melalui video. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau tetap memberikan kesehatan yang baik kepada kami, melindungi kami dan menjagai kami.
sehingga kami boleh untuk datang ke hadapan-Mu ya Tuhan di sekolah SKM kami ini melalui tayangan video karena COVID-19. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Ajarilah kami, lebih lagi kami bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau bercerita tentang Pak Ayub. Siapa yang kenal Pak Ayub? Ayo tunjuk tangan. Wah, banyak ya sudah kenal dengan Pak Ayub ya. Nah, anak-anak sekarang Pak Ayub langsung mau cerita. Pak Ayub itu adalah seorang yang kaya. Kaya raya, sangat kaya sekali. Sehingga di sebelah timur itu dia yang paling kaya nomor 1. Ya, dia banyak ternak, ada sapi, ada lembu, ada onta, ada juga keledai. Dan juga banyak sekali budak-budak ya, anak-anak ya. Dan Pak Ayub juga mempunyai 10 anak, 7 anak laki, 3 anak perempuannya. Dan mereka secara bergiliran mereka selalu membuat pesta. Pesta apa anak-anak? Pesta bersukaria dan juga pesta kesenangan. Karena apa? Karena mereka berkumpul bersama-sama. Ya anak-anak ya, bersukacita dan bersukaria. Anak-anak ada yang buat pesta enggak? Oh ada loh, waktu ulang tahun, benar sekali ya. Waktu ulang tahun kita juga buat pesta ya. Demikian juga dengan anak-anak Pak Ayub. Mereka membuat pesta. Dan juga mereka mengundang adik-adik perempuannya. Dan pada waktu setelah selesai pesta, Pak Ayub selalu menguduskan anak-anaknya karena takut anaknya berbuat dosa di dalam pesta, menyakiti Tuhan. Dan Pak Ayub menguduskan anaknya. Kemudian juga tiba-tiba setelah membuat pesta begitu banyak, tiba-tiba datanglah yaitu anak-anak daripada malaikat. Mereka datang menghadap, yaitu anak-anak Allah datang menghadap kepada Tuhan. Di antaranya ada seorang yaitu iblis juga datang menghadap kepada Tuhan. Setelah Tuhan melihat-lihat, kok ada iblis di tengah-tengah? Yaitu anak-anak Allah. Lalu dia bertanya kepada iblis, "Iblis, dari manakah engkau?" Iblis menjawab, "Saya menjelajah yaitu bumi." Dan Tuhan bertanya, "Adakah engkau melihat hambaku Ayub yang sangat setia dan taat kepadaku?" Lalu iblis berkata, "Tuhan, karena engkau sayang sama Pak Ayub, karena engkau memberkati Pak Ayub, karena engkau melindungi Pak Ayub, karena engkau memelihara Pak Ayub, sehingga Pak Ayub jadi taat kepadamu." Ya, iblis berkata kepada Tuhan. Dan iblis berkata lagi, "Coba kalau Tuhan tidak melindungi Pak Ayub, tidak memberkati Pak Ayub, tidak memelihara Pak Ayub, pasti Pak Ayub akan berontak kepada Tuhan dan tidak mau percaya kepada Tuhan." Lalu Tuhan berdiam sebentar dan berkata, "Aku serahkan kuasa ini kepadamu." Maksudnya di sini untuk mencobai Pak Ayub. Wah, setelah iblis mendapatkan amanat daripada Tuhan, dia boleh mencobai Pak Ayub, lalu dia pergi. Dia pergi. Waktu pada suatu hari, pada waktu pesta dibuat itu anak-anaknya, datanglah tiba-tiba pelayan daripada Pak Ayub menghadap Pak Ayub dan berkata, Tuhan, kita punya ternak telah dirampas orang, telah dirampok oleh orang." Sebelum seorang pelayan berkata, datang lagi pelayan yang lain dan mengadu kepada Pak Ayub. "Oh, bahwa Pak Ayub, kita punya kambing-kambing semuanya telah dirampas oleh orang, dan unta-unta semua dirampas oleh orang." Datang lagi seorang berkata, "Pak Ayub, waktu anak-anak di dalam rumah berbuat pesta, makan bersama, tiba-tiba datang angin kencang dan merobohkan rumah itu, sehingga anak Pak Ayub semuanya mati." Kemudian Pak Ayub datang lagi seorang memberitakan juga bahwa semua telah habis, tidak ada yang tersisa dari hartanya. Kemudian setelah Pak Ayub mendengar berita yang disampaikan oleh pelayan-pelayannya, dia bersujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan, memang Tuhan kepunyaanmu semua. Aku lahir tanpa apa-apa, aku lahir telanjang, dan kembali juga akan seperti tidak mempunyai apa-apa. Terima kasih Tuhan. Wah, Pak Ayub walaupun semuanya telah dirampas oleh orang dan tidak mempunyai apa-apa, menjadi miskin, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan.
Ada Laus, oh pintar, bagus sekali ya menjalankannya. Dan kemudian Pak Ayub pergi. Ya, dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Semuanya tidak ada, kawannya semua menjauh. Ya, tidak ada yang mau dekat lagi. Karena apa? Karena Pak Ayub tidak mempunyai apa-apa lagi, sudah menjadi miskin. Akhirnya datang lagi yaitu anak-anak Allah ke hadapan Tuhan. Dan mereka menghadap Tuhan untuk bertanya kepada Tuhan. Ya, dan berbicara dengan Tuhan. Di antaranya ada juga iblis. Lalu Tuhan bertanya kembali, apa yang engkau lakukan iblis? Kenapa engkau ada di sini? Iblis berkata, coba, apa yang kau lihat? Adakah engkau melihat Ayub hambaku? Ada. Coba kalau Pak Tuhan mencobai Pak Ayub dengan jasmani. Maksudnya jasmani itu apa? Yaitu tubuhnya sekitar yang ada di dalam diri kita. Kemudian Pak Ayub, Tuhan memberikan juga kuasa kepada iblis untuk mencobai Pak Ayub. Karena Tuhan melihat Ayub benar-benar seorang yang teguh dalam imannya. Kemudian iblis datang dan mencobai. Apa yang dicobai kepada Pak Ayub? Yaitu banyak sekali borok. Borok itu anak-anak apa? Luka-luka yang ada sekujur tubuhnya. Gatal-gatal, semua gatal-gatal. Lalu dia mengambil juga beling-beling atau apa untuk menggaruk luka-lukanya, sehingga luka-luka makin hari makin membesar, bau juga, dan banyak lalat yang menghingap, sehingga semua kawan tidak mau ada yang datang untuk melihatnya. Ya, dan tiba-tiba istrinya berkata, lihat dirimu itu, engkau sudah tidak mempunyai apa-apa. Di manakah Tuhanmu? Kenapa tidak engkau marah-marah sama Tuhanmu? Kenapa engkau tidak mencaci maki kepada Tuhanmu? Karena engkau sekarang begini jadinya. Lalu Ayub memarahi istrinya. Tutup mulutmu. Apa yang engkau bicarakan? Ya. Terus Ayub berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah istriku. Tanpa sadar istriku telah berbuat dosa mengatai engkau. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Karena engkau masih memberikan apa anak-anak? Yaitu nyawa kepada Pak Ayub. Walaupun Pak Ayub telah sekujur tubuh, luka-luka dan penuh dengan borok-borok, tapi dia masih bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan nyawa kehidupan kepadanya. Ya. Kemudian setelah Tuhan melihat, ya, dan iblis tidak berdaya melihat keteguhan daripada iman daripada Pak Ayub yang gitu bertumbuh, percaya kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sangat sulit sekali, tapi Pak Ayub tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan memulihkan keadaan kembali, sehingga Pak Ayub menjadi kembali sehat dan segar dan bugar. Lalu semua bertanya anak-anak, siapakah di antara kalian yang selalu berdoa kepada Tuhan? Wah banyak ya, betul anak-anak rajin gitu. Siapa yang selalu ya mau berkomunikasi dengan Tuhan dan mau mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan? Ya banyak juga anak-anak ya, walaupun di dalam keadaan kita begini, dalam konflik ini, tapi kita tetap ada untuk Tuhan, tetap berkomunikasi untuk Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab. Semua kita lakukan untuk membuat pertumbuhan di dalam iman kita masing-masing, sehingga kita dipersenjatai dengan kuat oleh Tuhan dengan setiap firman-firman Tuhan di dalam tubuh kita. Ya anak-anak, demikianlah cerita Lause, bahwa kita harus bertumbuh dan harus semakin yakin kepada Tuhan. Walaupun cobaan begitu berat yang ada di dalam diri kita, kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon pertolongan dalam Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga membuat kami ya Tuhan agar kami lebih kuat lagi bertumbuh di dalam Engkau, lebih mengasihi Engkau dan berpengharapan kepada Engkau. Karena Engkau Allah kami yang hidup, yang mendengarkan setiap doa-doa kami, Allah yang maha besar dan maha kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus melindungi kami di dalam COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita angkat pujian, yaitu Bapa terima kasih, untuk menutupi ibadah kita. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.